Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan semoga kita semua selalu terhindar dari wabah COVID-19 ini. Oke, sebelumnya Bapak ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua selalu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, di mana kita telah sampai di review materi dan kisi-kisi untuk penilaian akhir tahun. Mari kita simak bersama-sama. Oke, untuk review materi ini di penilaian akhir tahun, kita akan mengambil dua bab, yaitu bab 6 dan bab 7, di mana sebelumnya kita sudah mempelajari dan mungkin anak-anak semua bisa melihat di YouTube sebelumnya. Jadi kita hari ini akan mereview sedikit dari setiap materi itu. Yang pertama bab 6 tentang ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, di mana ada 3 poin di sini, yaitu yang pertama ancaman terhadap integrasi nasional, lalu yang kedua juga ada ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga pertahanan serta keamanan. Lalu yang ketiga juga ada peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Kita langsung masuk ke pembahasan pertama kita, yaitu tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Nah, ancaman ini dibagi atas dua anak-anak, di mana yang kita sama-sama tahu ada ancaman di bidang militer dan ada ancaman di bidang non-militer. Yang pertama itu ada ancaman di bidang militer, di mana kekuatan senjata dapat digunakan untuk melakukan agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan juga ancaman keamanan laut dan juga udara. Lalu di ancaman non-militer ini, ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi, di mana ancaman ini tidak bersifat fisik dan bentuknya tidak terlihat seperti ideologi, politik, teknologi, dan lain sebagainya. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu ancaman di bidang Ipolek Sosbud Hankam. Yang pertama di bidang ideologi, di mana ancaman di bidang ideologi ini bertujuan untuk mempengaruhi falsafah Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia. Lalu selanjutnya ada di bidang politik, di mana ancaman di bidang politik ini berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Lalu juga ada ancaman di bidang ekonomi. Sama halnya dengan ancaman di bidang politik, ancaman di bidang ekonomi ini juga dibagi atas dua, yaitu ancaman secara internal dan juga ancaman secara eksternal. Selanjutnya ada sosial budaya, di mana ancaman di bidang sosial budaya pun sama dengan politik serta ekonomi, dibagi atas dua, yaitu ancaman dari dalam dan juga ancaman dari luar. Dan terakhir ada pertahanan dan keamanan, di mana ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya disebabkan dari dalam, seperti gerakan separatisme. Namun tidak menutup kemungkinan adanya ancaman dari luar juga. Untuk lebih lengkapnya silahkan dicek di YouTube sebelumnya. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas peran masyarakat itu sendiri dalam membangun dan mempertahankan integrasi nasional. Yang pertama ini ada membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. Lalu juga merawat dan memelihara lingkungan bersama-sama dengan baik. Yang ketiga juga menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu juga menghormati keberagaman bangsa Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kelima juga mempertahankan kesamaan ideologi bangsa dan kebersamaan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kita masuk ke bab 7. Pembahasan bab 7 ini mengenai wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sama halnya dengan bab 6, bab 7 juga mempunyai beberapa poin. Yang pertama adalah wawasan Nusantara dan kedudukan, fungsi, serta tujuan dari wawasan Nusantara. Lalu yang kedua ada aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara, atau di YouTube sebelumnya itu judulnya adalah Astagatra. Dan yang ketiga, peran serta warga negara dalam mendukung implementasi wawasan kebangsaan. Wawasan Nusantara. Prof. Wan Usman mendefinisikan wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia
mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Hakikat wawasan Nusantara. Dalam garis besar haluan negara, hakikat wawasan Nusantara ini diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga pertahanan dan keamanan. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya di mana tentang asas wawasan Nusantara, di mana asas wawasan Nusantara menjadi hal mendasar yang harus tertanam dalam diri setiap warga negara Indonesia sehingga segala ancaman dan rintangan dengan mudah dapat diatasi. Asas wawasan Nusantara ini adalah seperti kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan juga kesetiaan. Lalu kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia yang diajarkan dan diyakini oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Wawasan Nusantara ini sebagai landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan, keputusan, tindakan maupun perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah, serta bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang aspek Trigatra yang sama-sama kita telah ketahui dan kita telah pelajari sebelumnya. Aspek Trigatra ini terdiri dari 3 gatra. Yang pertama, posisi dan kondisi geografis. Yang kedua, ada keadaan dan kekayaan alam. Dan yang ketiga, ada keadaan dan kemampuan penduduk. Yang pertama ini posisi dan kondisi geografis, di mana sebagai negara kepulauan, Indonesia memanfaatkan potensi kelautan untuk menyelenggarakan keamanan dan pertahanan nasional. Lalu yang kedua ada keadaan dan kekayaan alam, yang sama-sama kita tahu bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Nah, sumber daya alam yang harus dikelola dengan mengutamakan 3 asas, di mana ada asas maksimal, asas lestari, dan juga asas berdaya saing. Lalu yang ketiga ada keadaan dan kemampuan penduduk, di mana keadaan penduduk berkaitan dengan perubahan jumlah penduduk secara keseluruhan, dan kemampuan penduduk berkaitan dengan tingkat dari pendidikan yang dioptimalkan. Beralih dari aspek Trigatra, selanjutnya ada aspek Pancagatra yang sama-sama kita telah ketahui. Pancagatra, panca artinya 5, berarti ada 5 gatra, di mana 5 gatra ini terdiri dari ideologi, di mana ideologi ini Pancasila menjadi pemersatu bangsa yang mengakui keberagaman dalam kehidupan. Lalu yang kedua ada politik, di mana Pancasila memberikan kebebasan yang bertanggung jawab bagi setiap warga negara Indonesia dan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Lalu yang ketiga ada ekonomi, di mana kekuatan ekonomi yang tidak terpusat dengan pemerataan pembangunan untuk menciptakan kemampuan berdaya saing yang sehat dan juga mandiri. Lalu ada sosial budaya, di mana pengembangan budaya lokal dan kehidupan beragama, meningkatkan kecintaan terhadap budaya Nusantara, merupakan upaya untuk mengurangi dampak dari pengaruh globalisasi. Dan yang terakhir ada pertahanan serta keamanan, di mana pertahanan keamanan tercermin dalam sikap bela negara sebagai upaya mempertahankan stabilitas keamanan, pembangunan, dan juga kedaulatan negara. Hubungan antar gatra. Hubungan antar Trigatra maupun Pancagatra merupakan berkaitan satu sama lainnya, di mana kelemahan pada salah satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan pada gatra yang lainnya, dan sebaliknya. Kekuatan dari beberapa gatra dapat memperkuat gatra yang lainnya. Makanya hubungan antar gatra dapat dikatakan berkaitan satu sama lainnya. Pembahasan terakhir kita adalah peran serta, di mana implementasi dari wawasan Nusantara ini secara utuh berorientasi pada kepentingan warga negara sendiri dan wilayah tanah air. Implementasi ini disertai dengan pemahaman terhadap konsep wawasan Nusantara
yang menciptakan sikap nasionalisme dan juga patriotisme. Nah, untuk kisi-kisi dari penilaian akhir tahun dari pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini, soal dari PAT berjumlah 40 butir di mana materinya berupa bab 6 dan bab 7 yang kita sedang bahas. Untuk selengkapnya silakan download file di bawah ini, di mana file di bawah ini merupakan kisi-kisi dari penilaian akhir tahun. Cukup sekian review materi dan juga kisi-kisi penilaian akhir tahun untuk kelas 10. Bapak berharap kalian dapat mengerjakan soal dengan baik dan benar, dan semoga kita dapat bertemu di kelas 11. Untuk terakhir sebelum Bapak tutup, jangan lupa monef terisi dengan 100% atau sempurna biar nanti nilai kalian tidak terbebani. Jangan lupa jika sudah menyelesaikan monef, silakan konfirmasi langsung ke Bapak. Cukup sekian informasi dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.